Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke skema atap perisai kombinasi ya. Skema atap perisai kombinasi antara atap perisai besar pada bangunan utama di belakang ya. Dan atap perisai kecil pada bangunan daripada teras ya, seperti itu. Perhatikan teman-teman, ini adalah atap perisai kombinasi ya. Yaitu gabungan antara atap perisai besar di belakang dan atap perisai teras atau atap perisai kecil di depan. Teman-teman, inilah atap perisai kombinasi. Anda bisa perhatikan dengan baik-baik ya. Teman-teman, jika Anda perhatikan pada bagian sini ya, ini adalah nok utama atau puncak utama ya, daripada atap perisai utama, yaitu atap perisai bangunan utama ya. Dia tinggi sekali, atau disebut nok atau puncak nok. Dan ini adalah atap perisai puncak ya, daripada atap perisai teras ya, puncak nok daripada atap perisai teras. Nah, dia lebih rendah daripada nok puncak atap perisai utama. Teman-teman, ini adalah sisi sebelah kanan ya. Sisi sebelah kanan daripada atap perisai utama dan atap perisai teras ya. Dia membentuk permukaan yang sama rata. Ya, dia membentuk permukaan yang sama rata pada sisi sebelah kanan ini. Antara atap perisai utama dan atap perisai teras, dia membentuk sisi yang sama rata dikarenakan dia lurus ya. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, dari depan ke belakang dia pada posisi garis lurus, atau dia searah, dia garis lurus ya, dia satu garis dari depan ke belakang sehingga membuat satu permukaan yang sama rata. Ya, pada dindingnya pun antara dinding sebelah kanan daripada bangunan dan dinding sebelah kanan daripada teras, dia memiliki permukaan yang sama rata atau yang segaris ya, sehingga permukaan atap perisai pada sisi sebelah kanan antara kedua atap besar dan atap kecil ini memiliki permukaan yang sama. Begitupun dengan lisplangnya ya, papan lisplang yang warna abu-abu di samping ini, dia rata dari depan ke belakang karena dia segaris ya, karena memang teras ini dia mepet samping kanan ya teman-teman ya. Teras bangunan rumah ini mepet samping kanan. Sedangkan pada samping kiri Anda bisa perhatikan permukaan samping kiri daripada atap perisai teras itu yang ini ya. Dia berada di belakang, dan atap samping kiri daripada perisai utama dia berada di sebelah depan ya. Sehingga mereka terpaut jarak yang sangat jauh ya. Perkiraan ukurannya jarak antara kedua permukaan samping kiri daripada atap perisai utama dan atap perisai teras ini, perkiraan jaraknya adalah 3 meter. Sehingga ada jarak yang jauh ya antara garis samping daripada atap perisai teras dan garis samping kiri ya daripada atap perisai utama. Ya, sekali lagi terpaut jarak yang sangat jauh ya antara permukaan atau sisi ya atau garis daripada atap perisai teras sebelah kiri dan atap perisai utama sebelah kiri, sehingga mereka tidak menyatu ya. Anda perhatikan di atap perisai utama ini pada sisi bagian depan, ini adalah sisi bagian depan ya, dia sebagian terpotong ya. Atap perisai utama pada sisi sebelah depan sebagian wilayahnya terpotong atau diambil alih oleh atap perisai teras ya. Begitupun dengan penghubung ini ya, yang nanti akan saya jelaskan sebentar lagi. Jadi teman-teman, seperti yang saya katakan bahwa ini adalah puncak daripada puncak nok ya daripada atap perisai utama, dan ini adalah puncak nok daripada atap perisai teras. Ini adalah tampak bagian belakang daripada atap perisai utama ya, atau sisi bagian belakang. Ini sisi sebelah kiri, ini sisi depan ya, dan ini adalah sisi sebelah kiri daripada atap perisai teras. Jika Anda melihat di sini antara atap perisai teras sebelah kiri dan atap perisai utama sebelah depan, mereka karena mereka saling tegak lurus ya atau saling berpotongan, yang satunya itu arahnya
ke belakang dan satunya ke samping ya, seperti itu, maka mereka membentuk hubungan ya, hubungan yang menjurus ke dalam seperti ini ya, hubungan yang seperti jurang ya, yang menekuk ke arah dalam ya, dalam posisi garis lurus dari atas ke bawah ya, dengan kemiringan tampak dari atas. Jika kemiringan itu dilihat dari atas, dia membentuk pola kemiringan garis ini 45 derajat. Teman-teman, yang menjurus ke dalam ini disebut jurai dalam ya. Jadi antara dua atap ini ya, antara dua permukaan atap ini ada penghubung yang berbentuk menjurus ke dalam seperti ini disebut jurai dalam ya. Yaitu antara sisi sebelah kiri daripada atap teras dan sisi sebelah depan daripada atap utama. Sedangkan yang garis-garis hijau dari atas nok ke bawah atap ini disebut jurai luar ya teman-teman ya, karena dia adalah menonjol ke luar ya. Sedangkan yang menonjol ke dalam seperti pada sisi ini disebut jurai dalam. Yang menonjol keluar disebut jurai luar, seperti yang warna hijau itu ya, yang dari atas ke bawah yang berbentuk miring. Dan jurai luar itu jika Anda lihat dari tampak dari atas, maka dia membentuk sudut yang sama, yaitu 45 derajat. Jangan lupa, oke? Nah teman-teman perhatikan, ini yang hijau-hijau dari atas ke bawah miring ya, secara diagonal ini adalah jurai luar ya, daripada yang dua ini daripada jurai luar daripada atap perisai teras. Dan yang ini adalah jurai luar ya, daripada atap perisai utama bagian depan ya. Nah ini yang hijau panjang dari nok sampai ke bawah ini disebut jurai luar daripada atap perisai utama ya, sebelah kiri. Sedangkan pada posisi sebelah kanan, yaitu jurai luarnya ini dia terpotong sampai di sini ya. Dia dari nok dia terpotong ke nok juga ya. Dia dari nok atap utama dia terpotong di nok atap teras. Jangan lupa itu. Yaitu pada jurai luar depan sebelah kanan. Anda bisa melihat di bagian belakang ini ada juga jurai luar ya, kanan dan kiri ya. Jurai luar pada bagian belakang itu dia juga membentuk, dia dari nok dia turun ke bawah secara diagonal seperti itu ya, miring secara diagonal. Dan jika Anda lihat dari atas, dia membuat sudut kemiringan ya, 45 derajat itu dari atas. Ya teman-teman, itulah sekilas tentang atap perisai kombinasi seperti ini ya. Kita akan membuat gambar daripada atap perisai kombinasi ini dalam bentuk gambar 2 dimensi. Teman-teman, ini adalah file AutoCAD ya, latihan rumah 2D ya. Pada My Dokumen, saya double klik, maka dia menyala seperti itu. Nah, Anda perhatikan di sini saya sudah siapkan sebuah denah kosong ya, yang denah warna hijau biru ini, dan berikut ukuran-ukurannya yang saya ambil daripada pola-pola atap yang telah kita buat pada video-video sebelumnya yang ada di atas. Nah teman-teman, kita hari ini masuk ke skema atap perisai kombinasi yang ini ya. Nah, ini sengaja saya gambar dulu biar teman-teman lebih paham ya, karena atap perisai kombinasi ini dia susunannya lebih istimewa ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi denah ini saya ambil ya, denah ini saya ambil dari atas ya, dari atas ini, yang mana garis-garis merahnya ini sudah saya hapus semua ya. Yang garis pola-pola atap yang merah ini saya hapus semua, dan saya tinggalkan denahnya saja dan ukurannya saja, sehingga terbentuk denah dan ukuran seperti ini. Seperti yang kita telah ketahui bahwa denah ini adalah kita ambil daripada denah skema ring balok ya. Denah warna biru ini adalah denah yang kita ambil dari denah skema ring balok, karena ring balok adalah pasangan beton bertulang ya, yang berada di atas dinding tertinggi. Yang itu artinya skema ring balok ini dia berhubungan langsung dengan atap. Oke. Jadi kalau kita mau buat atap, kita harus persiapkan dulu sebuah denah seperti ini yang kita copy dari skema ring balok, teman-teman ya. Ring balok adalah pasangan beton bertulang yang berada di puncak dinding tertinggi ya, sebagai penutup dinding pasangan bata ya, sehingga
ring balok ini berhubungan langsung dengan atap. Oke, sebelumnya teman-teman saya jelaskan dulu bahwa ini adalah layar, di atas ini adalah layar ya. Yang ada gambar lampu, ada gambar gembok, ada tulisan garis, terus warna putih panjang ini ya. Nah, di sini ada anak panahnya ya. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah layar. Langkah pertama dalam pembuatan skema atap, alangkah baiknya kita telah mengaktifkan layar garis atap ya. Garis atap itu menggunakan garis 0.35 seperti yang sudah aktif di atas. Jadi garis layar 0.35 itu sudah aktif ya teman-teman ya. Pada layar itu Anda perhatikan ya, tulisannya adalah garis 0.35 dengan warna merah. Saya sekedar mereview saja bagaimana sih cara mengaktifkan layar garis 0.35. Saya hanya mereview saja ya teman-teman ya. Langkah pertama teman-teman untuk pengaktifan sebuah garis layar pada daftar layar adalah garis layar yang Anda inginkan. Contohnya saya klik pada anak panah layar ini, muncul daftar layar seperti ini ya. Anda bisa mengaktifkan salah satu di antara kesemua layar ini menjadi garis default ya, atau jenis layar otomatis. Sehingga jika Anda membuat sebuah line ya, sebuah line pada tab draw atau construction line atau polyline atau apapun ya pada tab draw ini, maka secara otomatis garis tersebut menjadi garis 0.35. Cara mengaktifkan garis layar seperti itu adalah batalkan dulu semua blok dan semua perintah ya. Nah, ini contohnya blok ya. Ini adalah blok ya, jadi objek ini terblok. Nah, ini kita batalkan dulu ya dengan mengklik tombol escape satu atau beberapa kali pada keyboard. Sampai ada tulisan cancel seperti ini ya pada command line. Jadi dengan adanya dengan cancel seperti itu atau dengan mengklik tombol escape, maka tidak ada lagi objek yang terblok dan tidak ada perintah AutoCAD yang sedang aktif ya. Setelah tidak ada lagi objek yang terblok dan tidak ada lagi perintah yang aktif, pada layar ini kita klik anak panahnya teman-teman ya. Yang ini anak panah daripada layar. Nah, kemudian kita klik garis yang ingin kita aktifkan ya. Contohnya garis 0.35 ini saya klik. Maka sekarang secara otomatis garis 0.35 sudah aktif ya. Jika Anda membuat line, polyline atau apapun pada tab draw, secara otomatis garis tersebut menjadi garis 0.35 berdasarkan daftar layar yang aktif tadi. Oke, langkah berikutnya teman-teman, saya akan membuat garis tepi daripada atap ya, seperti pada gambar contoh ini. Atau saya bisa memperlihatkan di sini yang garis keliling ini ya, garis keliling warna merah ini ya, dia adalah disebut garis tepi daripada atap. Atau pada sini yang ini ya, nah, garis yang titik-titik merah itu teman-teman, di sisi-sisinya itu ya. Dia modelnya keliling daripada bangunan seperti itu ya, itu garis tepi daripada atap. Bagaimana cara membuat garis tepi daripada atap seperti itu? Langkah pertama adalah saya membuat garis tepi seperti itu, teman-teman. Pada tab draw, saya menggunakan icon line, icon polyline ya. Pada tab draw, saya menggunakan icon polyline ya. Untuk membuat garis tepi seperti itu, pada tab draw, saya menggunakan icon polyline yang ini. Setelah saya klik icon polyline, kemudian saya klik start point daripada denah ini ya. Pojok sebelah mana, terserah kita ya, pojok luar contohnya. Contohnya start point saya adalah pojok luar daripada sebelah kanan atas atau belakang sebelah kanan ya. Saya klik seperti itu. Sebelah luar ya, pojokan. Kemudian saya klik ke pojokan sebelah kiri. Kemudian saya klik pojokan sebelah depan, kiri. Kemudian pojokan sebelah sini. Kemudian pojokan sebelah kiri depan juga daripada teras. Pojokan sebelah kanan daripada teras. Kemudian saya lanjut ke sini ya. Jadi saya tadi start point garis merah itu di pojok sebelah kanan atas ini atau belakang atas kanan. Maka saya berakhir pula di sini ya. Saya klik di situ. Akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Oke, inilah pola yang dihasilkan teman-teman ya. Yaitu garis seperti ini, garis merah. Jadi kalau Anda klik di sini, Anda harus berakhir di sini. Oke, jangan lebih, jangan kurang. Lebih sedikit, kurang sedikit, tidak boleh ya. Alangkah baiknya dia pas seperti itu.
Kita perhatikan ya, pas seperti itu. Nah, Anda bisa melihat teman-teman bahwa garis ini ternyata ada jarak ya antara garis ini dengan dinding ya. Garis warna merah pola atap ini atau keliling atap ini ternyata dia ada jarak dengan dinding ya. Yang mana jaraknya adalah 50 cm. Oke. Di segala arah jaraknya 50 cm ya, depan, belakang, kanan, kiri. Antara dinding dan garis atap itu ada jarak 50 cm. Yang artinya atap ini dia menjurus keluar daripada dinding 50 cm ya, agar dinding tidak kena hujan. Jadi kita akan melakukan pengoffsetan ya pada garis warna merah ini daripada keliling ini ya, daripada denah ini akan kita offset sejauh 50 cm ke arah luar ya daripada dinding. Ini adalah icon offset pada tab modify ya. Kita akan menggunakan icon offset pada tab modify. Langkah-langkahnya teman-teman bisa melihat. Oke teman-teman, ini adalah cara untuk offset ya. Perhatikan teman-teman, ini adalah cara untuk offset ya. Klik icon offset pada tab modify ya, atau O enter pada keyboard ya. Kemudian masukkan nilai offsetnya 50. Oke, jadi kalau saya perhatikan ini dia offset keluar ya 50 cm ya daripada dinding seperti gambar contoh di atas ya. Jadi garis tepi ini dia berjarak 50 cm ya, sehingga dari dinding, sehingga jarak antara dinding dengan garis merah ini nantinya akan offset ya, atau akan mengalami perubahan keluar ya daripada dinding, yaitu 50 cm. Kemudian setelah masukkan nilai 50 cm, enter satu kali ya. Kemudian klik objek garisnya, yaitu garis merah tadi ya. Klik arah tujuan offset, yaitu keluar daripada dinding. Jika telah selesai, enter atau escape satu kali. Ya, saya ulangi, klik icon offset atau O enter, masukkan nilai 50, enter satu kali, klik objek garisnya, klik arah tujuan offset satu kali, yaitu keluar. Jika selesai, enter atau escape satu kali. Oke teman-teman, kita lihat dulu bagaimana cara kerjanya. Oke teman-teman, tadi sebagaimana yang sudah saya katakan ya, bahwa perhatikan ini adalah icon offset pada tab modify ya. Oke, langkah pertama adalah klik icon offset pada tab modify seperti ini teman-teman ya. Sekali lagi perhatikan, klik icon offset satu kali ya pada tab modify. Kemudian langsung masukkan nilai teman-teman. Nilainya seperti pada command line di bawah itu 50 ya. Kemudian enter satu kali. Nah, perhatikan kursornya telah berbentuk kotak ya setelah kita enter satu kali. Kemudian Anda klik pada garis merah ya yang keliling ini ya. Anda klik garis merahnya, kemudian Anda klik ke arah luar ya. Keluar ke bawah, ke kiri, ke atas, ke kanan, terserah. Yang penting keluar seperti ini. Itu hasilnya ya. Nah, jika telah selesai, akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Oke teman-teman, langkah berikutnya saya akan membuat pola-pola garis seperti di atas ini ya. Pola-pola garis seperti garis miring-miring ini dan juga garis nok ya. Yang mana garis miring seperti yang saya katakan bahwa ini adalah jurai ya. Ini adalah jurai luar dan ada juga jurai dalam yang sebelah sini ya. Nah, ini adalah jurai dalam dan ada juga jurai-jurai luar seperti ini, seperti yang sudah saya contohkan pada gambar tadi ya, gambar awal tadi. Nah, itu kita membuat pola-pola seperti ini menggunakan gabungan ya antara construction line pada tab draw dan line ya, seperti itu teman-teman. Oke, perhatikan teman-teman, saya coba lihatkan dulu ini ya. Nah, kita akan membuat pola-pola seperti itu ya, perhatikan baik-baik gitu. Yang garis-garis hijau itu ya teman-teman. Nah, langkah pertama adalah saya matikan dulu denahnya ya. Saya matikan dulu denahnya. Saya hilangkan dulu untuk sementara ya. Nah, itu menggunakan layer ya, menggunakan layer lampu ya, mematikan lampu daripada garis denah. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Garis denah ini jika saya blok yang biru saja,
ya, tidak boleh kena objek yang lain ya. Jika saya blok garis birunya saja, maka pada layar di atas, perhatikan anak kursor saya ini, pada layar di atas muncul tulisan garis denah atap ya, garis denah atap warnanya biru. Ini menunjukkan bahwa denah ini berada pada layar yang ternama tadi di atas ya, yaitu garis denah atap seperti itu. Maka pada layar ini, perhatikan ini adalah layar di atas ini ya, yang ada gambar lampu, ada atau apa gembok seperti ini. Kemudian saya klik anak panahnya kecil ini, anak panah daripada layar ya, untuk memunculkan layar, daftar layar. Nah, tadi yang dipakai oleh Dena itu adalah daftar layar yang bernama garis denah atap. Nah, garis denah atap ini di sini ada lampunya nih sebelah kiri. Lampunya menyala, hidup, ya kan? Kalau saya klik satu kali pada lampunya, maka lampunya mati ya. Nah, setelah lampunya mati, saya klik satu kali di layar seperti ini, maka hilang ya. Denahnya itu hilang seperti itu. Hanya sementara ya, nanti kalau lampunya kita hidupkan pada layar, dia akan muncul lagi. Nah, teman-teman perhatikan inilah ya pola yang akan kita buat seperti pada gambar di atas ya. Jadi langkah pertama kita akan membuat garis 2 ini dulu ya. Garis merah 2 ini dulu ya, seperti itu. Jadi perhatikan teman-teman, ini ada 2 garis merah di sini ya. Sengaja garis yang pertama tadi tidak saya hapus untuk menjadi garis bantu dalam pembuatan garis miring seperti pada gambar contoh di atas ya. Jadi yang di bawah ini tidak saya hapus ya, biarkan saja ya. Untuk ini garis yang nempel pada dinding itu teman-teman ya, yang garis di dalam yang warna merah di dalam ini adalah garis yang menempel pada dinding ya, garis keliling dinding ya. Sedangkan yang di luar ini, garis merah yang di luar adalah hasil offsetan 50 cm itu. Jadi yang merah pada dinding ini terpaksa belum saya hapus dulu untuk sementara, karena saya membutuhkannya untuk menjadi garis bantu ya, garis bantu. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa jarak antara garis merah dalam dan garis merah luar adalah 50 cm ya. Itu berlaku terhadap semua sisi. Maksudnya di sebelah kanan sini dia 50 ya, sebelah atas 50, sebelah kiri 50, begitu ya, keliling ya. Oke. Jika jarak sebelah kanan 50, sebelah atas 50, dan di sini ada 2 pojokan ya, pojokan dalam dan pojokan luar. Maka jika saya sambung garis ya dari titik pojokan luar ke titik pojokan dalam, dia akan menghasilkan garis dengan sudut 45 derajat ya. Dia sambungan antara titik pojokan luar dan titik pojokan dalam, dia akan menghasilkan sudut 45 derajat karena ya jarak antara garis ini dan garis ini pada segala sisinya sama ya, 50 cm. Paham? Jadi jarak dari sebelah kanan ini ke sebelah kanan ini ya, daripada garis kedua garis ini adalah 50 cm. Sebelah atas juga 50 cm. Sehingga otomatis diagonal antara pojokan ini dengan pojokan ini membentuk garis dengan sudut 45 derajat. Ya, 45 derajat ini adalah garis yang saya telah jelaskan tadi, bahwa itulah kemiringan daripada jurai luar dan jurai dalam atap dari posisi tampak atas ya, seperti saya jelaskan pada awal-awal tadi. Oke teman-teman, untuk membuat garis itu saya menggunakan pada tab draw ini construction line ya. Pada tab draw saya klik construction line yang ini. Kemudian pada pojok luar saya klik 1 kali, dan pada pojok dalam saya klik 1 kali seperti ini ya. Oke, akhiri dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard. Ini hasil garisnya ya. Oke, kemudian pada tab draw saya klik lagi construction line. Pada tab draw saya klik lagi construction line seperti ini. Oke, kemudian saya klik pojok luar pada sebelah kiri dan luar ya, dan pojok luar garis sebelah dalam sebelah kiri seperti itu. Ya, jadi ada 2 kali klik ya, akhiri dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard. Nah, kemudian pada garis yang panjang-panjang di luar ini, yang keluar daripada garis, akan kita trim atau kita potong ya, menggunakan icon trim pada tab modify. Yang ini ikonnya ya, trim pada tab modify. Perhatikan baik-baik teman-teman.
Nah, ini dia trim ya. Trim menggunakan garis acuan cara 2 ya. Klik atau blok objek acuannya. Jadi objek acuannya dulu yang diklik ya. Objek acuannya adalah garis merah bagian luar ya, garis keliling atap merah itu ya, sebelah luar yang saya blok itu. Itu adalah garis acuan. Kemudian klik icon trim pada tab modify ya, yang saya tunjukkan tadi, atau TR enter satu kali pada keyboard ya. Kemudian klik objek yang akan ditrim, yaitu garis-garis panjang tadi itu ya. Akhiri dengan enter atau escape satu kali. Perhatikan teman-teman, langkah pertama adalah kita klik atau kita blok dulu objek acuannya ya. Perhatikan. Nah, setelah saya klik atau saya blok objek acuannya pada tab modify, saya klik icon trim. Nah, kemudian saya klik garis yang panjang ini. 1, lagi 2. Selesai. Ya. Akhiri trim ini dengan enter atau escape satu kali pada keyboard seperti itu. Kemudian yang di dalamnya akan saya potong tanpa menggunakan acuan ya teman-teman ya. Artinya saya hanya membutuhkan dia dalam bentuk seperti ini saja ya, seperti pada gambar contoh ini. Maka yang berlebihan daripada kuncup ini atau ujung ini akan saya trim, yang garis sebelah sini dan garis sebelah sini menggunakan trim pada tab modify tanpa acuan. Nah, ini dia trim dengan tidak menggunakan garis acuan ya. Caranya klik icon trim pada tab modify atau TR enter pada keyboard ya. Kemudian enter lagi satu kali. Ya, kemudian klik objek yang akan ditrim, garis yang berlebihan tadi, akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Jadi kalau teman-teman klik icon trimnya, enter lagi satu kali ya. Jadi klik icon sudah, enter satu kali. Kemudian klik objek yang akan ditrim ya, akhiri dengan enter atau escape. Nah, kalau teman-teman ketik TR pada keyboard, enter satu kali, enter lagi satu kali. Jadi kalau ketik TR, enternya 2 kali gitu ya. Kalau klik ikonnya, enternya 1 kali gitu ya, paham? Kemudian klik garis yang akan ditrim dan akhiri dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah klik icon trim ya pada tab modify. Kemudian saya enter 1 kali pada keyboard. Sudah? Kemudian saya perhatikan garis ini ya. Yang saya potong adalah yang ini dan yang ini. Ya, saya klik seperti itu, maka menghasilkan garis segitiga seperti itu cukup ya. Nah, akhiri trim ini dengan tombol escape atau enter 1 kali pada keyboard. Kemudian garis yang di bawahnya akan saya hapus ya, yang berlebihan ini, yang panjang di bawahnya akan saya hapus. Saya blok seperti ini. Kemudian pada tab modify saya klik erase ya, yang ini, atau delete saja pada keyboard. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memirror ya. Saya akan memirror ya, daripada garis yang telah saya buat ya, ini ya, yang berbentuk miring 2, yang satunya ke arah sana, satunya ke arah sini, ini akan saya mirror ya ke bawah ya, seperti itu. Jadi teman-teman, masalah mirror ini saya jelaskan dulu ya. Jadi nanti mirrornya tuh hasilnya ini teman-teman ya. Hasilnya adalah ini dan ini. Ya, adalah 2 garis ini. Ini adalah hasil mirrornya. Nah, mirrornya itu kita ngambil sisi sebelah kiri ya, sebagai acuan mirror ya. Nah, karena ini perhatikan pada garis keliling bangunan ini, keliling atap ini, ada sisi sebelah kanan ya. Sisi sebelah kanan tuh dari ujung biru di atas ke ujung biru di bawah ya. Nah, itu sisi sebelah kanan panjang sekali. Sedangkan pada sisi sebelah kiri, itu dia dari ujung biru ini ke ujung biru ini. Dia pendek ya. Nah, teman-teman ambillah pada sisi yang pendek. Kenapa? Karena ini jurai luarnya atap utama. Ya, maka dia harus menggunakan acuan pada garis samping dari atap utama saja, yang tidak terkontaminasi atap lain. Ya, jadi garis sampingan kiri ini ya, dia hanya dia ini garis tepinya atap utama saja. Sedangkan yang sebelah kanan, dia panjang sekali karena dia adalah gabungan dari 2 atap. Atap utama dan atap teras. Maka dia tidak bisa dijadikan acuan untuk mirror jurai di belakang. Nah ya, untuk melakukan mirror pada jurai 2 di belakang ini, kita harus menggunakan sisi yang memang sisi itu adalah murni miliknya atap utama saja, seperti ini. Paham? Jadi sisi sebelah kanan ini adalah sisi kedua 2 atap ya.
Sisi sebelah kanan adalah sisi dua atap, yaitu atap utama dan atap teras. Sedangkan sisi sebelah kiri adalah sisi atap utama saja. Jika kita untuk memirror jurai luar di belakang ini menjadi jurai luar di depan seperti ini, kita harus menggunakan sisi sebelah kiri ya, yaitu sisi daripada atap utama saja. Ini adalah icon mirror pada tab modify ya teman-teman, mirror pada tab modify. Perhatikan baik-baik. Oke, ini dia klik atau blok objek yang akan di mirror, kemudian pada tab modify klik icon mirror ya, atau MI enter pada keyboard. Kemudian klik di dua titik pada posisi mirror. Yang kita jadikan titik adalah tengah, as tengah atau garis tengah atau garis midpoint daripada sisi sebelah kiri atap utama ke arah kanan ya, kemudian enter satu kali. Dan kita menyalakan orto ya untuk tegak lurus. Jadi langkah pertama ortonya dihidupkan dulu ya. Ortonya dihidupkan dulu. Setelah orto hidup, teman-teman blok kedua garis ini ya. Blok kedua garis ini seperti ini ya, garis miring ini. Kemudian pada tab modify teman-teman klik icon mirror. Oke. Kemudian teman-teman cari as point daripada garis sisi sebelah kiri ya. Ini dia lambang segitiga midpoint. Boleh teman-teman ambil di sini, boleh juga di luar ya, sama saja ya, karena dia sejajar ya, sama saja boleh gitu. Nah, oke, ada lambang segitiga pada sisi sebelah kiri itu ya, midpoint ya teman-teman ya. Nah, klik lambang segitiga itu ya, dan tarik ke arah kanan seperti ini ya. Dan ini ortonya menyala ya, jangan lupa ini orto menyala, maka dia tegak lurus. Kemudian teman-teman klik lagi di situ dan enter satu kali. Enter satu kali, selesai. Ini hasilnya ya. Oke teman-teman. Nah kemudian ujung garis ini dan ujung ini kita buat seperti ini ya. Ada sebuah garis penyambung antar ujung ke ujung ya. Yaitu itulah yang disebut dengan knock atau puncak knock ya teman-teman ya. Knock itu menggunakan line pada tab draw ya. Menggunakan line pada tab draw. Jadi saya klik line pada tab draw, saya klik ujung yang di atas, tarik ke bawah, klik ujung yang di bawah seperti itu ya. Akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Itu hasilnya teman-teman ya. Kemudian kita lihat di sini pada teras ini, pada atap teras ini ada garis diagonal juga ya, garis jurai juga. Cara kerjanya sama seperti sebelumnya ya. Jadi kita akan membuat menggunakan construction line ya. Jadi pada tab draw Anda klik construction line. Pada tab draw Anda klik construction line seperti itu ya. Kemudian klik pojok luar sebelah kanan ya, dan pojok dalam sebelah kanan. Ya, seperti itu. Akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Sekali lagi klik construction line pada tab draw, klik construction line pada tab draw. Klik pojok depan sebelah kiri bagian luar dan pojok depan sebelah kiri bagian dalam. Akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Ini hasil yang dihasilkan ya. Garis yang dihasilkan. Nah, yang berlebihan ini akan kita trim teman-teman. Yang berlebihan di bawah ini akan kita potong ya. Menggunakan icon trim pada tab modify. Dan yang menjadi acuannya adalah garis terluar ini ya. Garis merah terluar ini. Jadi kita trim dengan menggunakan garis acuan. Nah, ini dia. Pakai garis acuan cara 2, kita kembali lagi ke cara 2 ya. Klik atau blok objek acuannya dulu, yaitu garis merah terluar ya. Kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR, enter satu kali pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objek yang akan ditrim, yaitu garis yang berlebihan. Akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Perhatikan teman-teman, langkah pertama saya blok dulu garis terluar, garis merah terluar ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon trim ya. Nah, kemudian saya klik garis yang ini dan saya klik garis yang ini. Selesai. Akhiri dengan enter satu kali atau skip pada keyboard. Inilah garis yang dihasilkan ya. Tapi dia masih memanjang ya, masih berlebihan panjangnya ini. Nah, ini kita trim ya teman-teman supaya dia cukup sampai di puncak ini saja. Nah, ini kita trim tidak menggunakan garis acuan ya. Ini adalah trim pada tab modify tanpa garis acuan ya teman-teman. Nah ini dia.
Trim cara 3, tidak menggunakan garis acuan ya. Caranya klik icon trim pada tab modify lalu enter satu kali. Klik objek yang akan ditrim dan selesai ya. Akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Atau teman-teman bisa ketik TR pada keyboard dan enternya 2 kali ya. Kalau ketik TR pada keyboard enternya 2 kali. Kalau klik icon trimnya enternya 1 kali saja. Kemudian klik objek yang akan ditrim yaitu garis yang berlebihan tadi dan akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard. Oke teman-teman perhatikan. Pada tab modify saya klik icon trim. Kemudian saya enter 1 kali pada keyboard. Kemudian perhatikan yang saya klik adalah garis yang melewati kuncup ini ya, yaitu yang ini dan yang ini. Oke, perhatikan itu di hasilnya ya. Akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard. Nah, garis yang panjang 2 ini adalah garis yang terbuang ya. Garis yang tidak digunakan lagi. Sehingga saya blok seperti ini dan saya blok seperti ini. Lalu saya ketik delete pada keyboard ya. Atau erase pada modify yang ini sama saja ya. Kemudian teman-teman perhatikan dari ujung kuncup ya, daripada kedua garis jurai ini ya, garis miring daripada teras ini ada sebuah garis lurus tembus ke sana ya. Nah, garis lurus ini adalah knock atau puncak daripada atap teras. Saya membuat garis knock itu menggunakan line ya pada tab draw. Saya menggunakan line pada tab draw dan posisi orto hidup ya. Posisi orto hidup. Tegak lurus ya. Kemudian saya klik line pada tab draw. Saya klik di ujung daripada jurai ini ya. Pertemuan atau kuncupnya ini saya klik ya. Kemudian saya tarik ke sini secara bebas ya. Jadi saya melewati ya, saya melewati garis miring di depan saya melewati seperti itu, saya klik di sini. Oke. Saya akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan pemotongan pada garis-garis yang lebih ya. Saya akan melakukan pemotongan menggunakan trim yang ini ya. Pada tab modify. Trim tanpa garis acuan ya. Yaitu klik icon trim pada tab modify lalu enter 1 kali ya. Kemudian klik objek yang akan ditrim, akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard. Ya. Klik icon trim pada tab modify, lalu enter 1 kali. Setelah itu klik garis yang berlebihan ini 1 dan yang ini 2. Ya. Akhiri dengan enter 1 kali atau skip pada keyboard. Nah, yang ini garis yang berlebihan seperti ini kita blok saja ya. Nah, kemudian kita tekan delete pada keyboard atau erase pada modify teman-teman. Kemudian di sini ada garis lagi ya. Perhatikan di sini ada garis lagi seperti ini ya, garis diagonal. Yang nanti garis ini memotong dari pertemuan antara knock teras dengan jurai yang terpotong ini ya. Nah, dia akan ada pertemuan di situ. Nah, dia nanti ada posisi pertemuan di sini. Dia start dari situ dan larinya ke ke belokan yang ada di sini. Nah, itu sudut yang dibentuk 45 derajat juga, teman-teman, sama ya. Oke, teman-teman, ada cara yang lebih mudah lagi ya untuk penguasaan materi. Saya akan membuatnya dengan menggunakan line ya pada tab draw. Saya menggunakan line pada tab draw. Perhatikan, saya klik line pada tab draw ya. Kemudian saya klik di pojok luar dan saya klik di pojok dalam seperti ini. Akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard. Teman-teman, untuk melanjutkan ke sini ya, untuk melanjutkan garis kecil ini sampai ke sini, saya menggunakan extend ya. Saya menggunakan extend pada tab modify. Saya menggunakan extend pada tab modify. Ya, ini ya. Extend menggunakan garis tujuan ya. Garis tujuannya itu yang mana? Garis tujuannya adalah ini ya. Yang ini dan ini. Jadi ada 2 ya. Ada 2 garis ini adalah garis tujuan. Untuk mengextend atau memanjangkan garis kecil ini. Perhatikan klik atau blok objek acuannya dulu. Yaitu 2 garis tadi itu yang saya tunjukkan ya. Kemudian klik icon extend pada tab modify atau X. Enter 1 kali pada keyboard. Dan kemudian klik objek yang akan di extend ya pada bagian ujungnya, akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard.
Perhatikan langkah pertama saya blok dulu ya, kedua objek ini ya. Jadi garis vertikal dan garis miring ini saya, garis nok teras ini dan garis jurai yang terpotong bagian atap bagian depan ini saya blok. Kemudian pada tab modify saya klik icon extend di sampingnya trim ya, namanya extend yang ini, extend. Saya klik. Kemudian saya klik pada bagian ujung ya, bagian ujung daripada garis kecil ini. Ujung bagian sebelah atas ya, seperti itu. Tak. Nah, klik satu kali saja maka dia memanjang sampai situ. Akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard ya teman-teman. Ini dia hasilnya ya. Sama seperti di atas. Nah, sekarang jika telah selesai garis yang di dalam, karena itu nggak diperlukan lagi, saya blok ya. Garis keliling yang di dalam ini yang nempel tembok ini udah nggak saya perlukan ya. Karena yang saya perlukan adalah garis keliling yang di luar. Nah, karena garis keliling yang di dalam tidak saya perlukan, maka saya blok lalu saya tekan delete pada keyboard atau erase pada modify. Ini dia hasilnya teman-teman ya, sempurna sekali ya. Nah, sekarang kita hidupkan lagi denahnya ya. Nah, kita klik lagi layar di atas, ini adalah layar ya. Yang ada lampu, ada gembok, ada tulisan garis putih panjang, terus ada anak panah kecil, sebelah kanannya sendiri. Itu adalah layar ya, icon layar. Nah, kita klik anak panah layar, muncul daripada daftar layar ya. Nah, ini denah itu tadi menggunakan garis denah atap ya. Nah, ini lampunya masih mati, kita hidupkan lagi ya. Kita klik lampunya yang mati itu, maka dia hidup ya. Kemudian kita klik satu kali di layar, ini dia hasilnya. Oke teman-teman, mudah sekali ya. Oke, sekarang kita klik save di atas, atau Ctrl S pada keyboard ya, sampai muncul tulisan key save pada command line. Kemudian kita matikan AutoCAD-nya ya. Oke teman-teman, jangan lupa kita telah membuat skema seperti yang telah kita buat ya. Nah, atap perisai kombinasi ya teman-teman. Oke, kita nanti akan masuk ke selanjutnya ya, yaitu daripada penataan-penataan berikutnya pada video berikutnya. Teman-teman, inilah atap perisai kombinasi. Ya. Assalamualaikum. Salam sejahtera.